Terima kasih semuanya udah datang ke sini ya, nonton. Ini hasil karya kita. Udah 1,5 tahun ternyata saya prepare film ini yang akhirnya sekarang kalian nonton. Terima kasih dengan cast-cast yang sangat hebat sekali. Penulisan dan juga semua kru yang ada di sana itu sangat membantu. Apa yang kalian nonton itu bukan pekerjaan individu, semuanya itu pekerjaan tim. Yang kemarin sudah di Jogja, Solo dan Semarang, dari 1-2 studio kita tambah terus karena memang mereka itu penasaran. Dan saya juga menunggu dari kalian apakah memang senang atau tidak. Saya menunggu pertanyaannya juga. Pastinya kita membuat itu benar-benar dengan hati kita, dengan apa yang kita punya, keahliannya. Dan mudah-mudahan juga kalian terhibur ya. Itu aja, terima kasih. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Kita ke Mas David. Mas David, kita pengen tahu, ini kan horor naik kelas dari Tiger Wong Entertainment. Kita pengen tahu Mas ceritanya gimana melihat karya ini punya keseruan dan kebaruan nih untuk di genre horor di Indonesia. Boleh diceritakan dong optimisnya untuk Mas David di film Sukma ini. Silakan. Ya, ini kan saya juga bilang dari awal ya, ini semua film itu berawal dari cerita. Saya tuh waktu baca ceritanya ya, belum tahu castingnya, belum tahu apa-apanya, gak bisa naruh skripnya. Karena pas baca itu ya, ini kok beda banget gitu loh. Bukan tentang bunuh-bunuhan yang berdarah banget ya, bukan tentang hantu, tapi tentang suatu cermin gitu. Dan pada saat itu saya pas baca itu, wah penasaran banget nih. Dan saya yakin dengan visi-visi dari Baim ya, itu di mix dengan talent-talent kayak Ibu Christine, kayak Luna, Fedi Oka, dan yang lain-lainnya. Itu menjadi sesuatu hal yang wah gitu. Karena pada dasarnya ceritanya aja udah bagus banget gitu. Rati dan Baim melakukan sesuatu yang menurut saya sangat baru. Karena saya tuh, kalau dari saya tuh sering nonton film luar aja kok nggak ada yang kayak gini ya. Intinya diolah dengan visinya Baim, ditambah bakat-bakat para casting ini, dan kru-kru yang menurut saya sangat berdedikasi. Yang tadi Baim bilang ya, ini bukan karya satu orang, ini actually karya kita semua. Dan saya tuh alhamdulillah saya merasa bersyukur aja bisa menjadi bagian dari film ini. Saya sangat enjoy melihat film ini. Saya walaupun udah nonton 40 kali nggak bosen-bosen, terus terang. Udah gitu saya berharap audiens Indonesia juga bisa menikmati film ini. Yes, itu dia. Terima kasih Mas David. Selanjutnya kita ke jajaran cast, kita ke Kaluna Maya dulu. Kaluna, ini menarik, isu yang diangkat oleh film Sukma kan banyak relate juga. Timeline aja kali ya. Timeline aja kali. Timeline-nya gimana, timeline pekerjaan? Oke, timeline-nya itu ini bukan suatu kebetulan ya. 9 September saya Lembayung. Sekarang itu saya 11 September pas tahun. Saya juga bingung sih itu. Oke, skenario Sukma itu ditulis 1 tahun 2 bulan. Lama sekali. Dan ini pertanyaan dari teman-teman saya di sini. Ini Baim cerita ngambil apa lu bikin? Saya bikin. Makanya susah banget. Kalau kalian udah nonton di sini, susah sekali saya mempolakannya. Kalau kalian, aduh ada yang live jangan dulu. Takut saya. Sebenarnya ada trik-trik saya supaya karena kita mengerti penonton Indonesia. Tidak bisa sulit, maunya simple. Dipancing dulu ke arah sini, tapi dengan jam sekarang segala semua cerita. Yang hari terakhirnya dikasih tahu apakah ini, dan harus ada benar maknanya setiap film saya, apa tujuannya dibuat film ini juga. Dan kalau misalkan waktunya saya itu ya 1,5 tahun yang tadi saya bilang. Budgetnya itu kasih tahu nggak? Kagak. Udah, lu jangan ngomong belum. Kasih tahu nggak? Oh, post pro-nya itu saya ngedit 3 bulan. Saya untuk CGI 6 bulan. Saya untuk mixing musik itu 2 bulan. Sama mixing itu 2 bulan juga. Wow, oke, Iya. siap. Terima kasih. Coba timeline aja. Terima kasih tepuk tangan buat Mas Bayu. Satu pertanyaan terakhir dari sebelah sini. Ya. Mbak boleh berdiri biar yes. Terima kasih, saya senang banget. Saya tuh ini full aja, saya senang banget. Ini berarti insya Allah ya, mudah-mudahan kepenasaran kalian untuk nonton film ini. Habis itu penantian panjang juga, karena kita juga ada film bagus, ada marketing yang bagus.
saya harus menggembor-gemborkan suara Sukma ini ke banyak orang. Ada film bagus Indonesia. Dan ini mereka, kenapa harus mereka? Bukan karena saya mau bintang semuanya. Saya perlu keahlian mereka untuk ada di film ini. Setelah kalian menonton, kalian tahu sendiri betapa sulitnya semua karakter yang ada di sini. Gak bisa kalau bukan mereka semua yang main. Sebelum saya pilih satu-satu, saya lihat dulu semua film-filmnya, 1-2 film mereka. Semua saya lihat titik mereka, emosi paling tinggi di mana, nangis di mana, ini satu-satu. Setelah saya bayang, baru saya perlu satu-satu semuanya. Jadi buat saya membuat film bukannya seperti kayak coba-coba ataupun apalagi cuman ngumpulin investor bikin film. No, ini sebuah karya yang ada nama saya di dalam situ. Saya harus buat film bagus karena saya tidak mau industri ini merusak hasil karya. Mau buatnya setahun 2 tahun saya tungguin. Saya akan bikin film bagus buat film Indonesia. Dan tepuk tangan sekali lagi buat aktor-aktor ini hebat-hebat sekali. Kalau film ini bagus, saya selalu bilang sama kalian, jujur lah. Saya nggak perlu dengan bilang nanti bilang ini ya, nggak perlu. Saya lebih suka jujur daripada nggak. Kritik kita sebanyak-banyaknya. Kalau emang kalian perlu ditonton sama semua orang, kasih tahu teman-teman kalian, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.